kembali lagi bersama kita di Terlibat Podcast. Podcastnya Honda People Sumut. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya lakukan di Honda ya. Nah, jadi kita ini satu bagian. Jadi bintang tamu kali ini sangat luar biasa. Mulai perjalanannya dari regional gitu ya sampai nanti ke tahap nasional. Wah, ini perlu banyak tips dan trik yang harus kita tiru ya teman-teman PIC CRM di Sumatera Utara gitu ya. Dan tidak lain dan tidak bukan, inilah dia Kiki Amalia Lubis. Oke, selamat siang Kak Kiki. Salam satu hati. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali lagi bertemu dengan sang juara nasional ya. Terima kasih ya. Oke, jadi gimana akhir tahunnya? Udah ada plan liburan kemana? Kok udah liburan? Liburan. Kita kan CRM gitu ya. Penuh dengan planning. Iya benar. Oke, kemana nih kira-kira liburan akhir tahun untuk yang kita bilang yang namanya work life balance? Pulang lah. Oke, siap. Jadi kita akan berbincang sedikit ya dengan Kak Kiki ya. Kita tahu bahwa Kak Kiki udah banyak menjalani gitu ya berbagai macam proses di CRM, mulai dari tingkat dealer mungkin masuk ke regional gitu ya Sumatera Utara sampai nanti ke tahap nasional itu di tahun 2024 ya. Nah, ternyata itu yang tahu dan sudah mudah ya gitu ya. Nah, mulai langsung aja di sharing sedikit gitu ya. Gimana sih prosesnya dari awal Mas Kiki masuk terjun ke dunia CRM gitu ya? Apakah sebelumnya udah tahu atau belum nih CRM itu apa gitu ya? Tiba-tiba udah terjun gitu ya. Nah, boleh dong sharing sedikit gimana nih dari awal sampai Kak Kiki mengenal CRM? Nah awalnya itu dulu setelah selesai kuliah kan saya disuruh pulang orang tua. Udah saya kerja awal itu di salah satu bank sebetulnya namanya Bank Kesek. Boleh disebut. Iya, nah di situ saya kayak merasa ini bukan passion saya. Nah, saya merasa untuk jenjang karirnya masih stuck di situ aja. Nah, saya memutuskan untuk resign. Terus izin lagi nih orang tua buat merantau lagi. Nggak jauh-jauh amat lah ya. Kayak waktu kuliah ini IBM ini kan masih terbilang dekat ke psikologan, masih kalau iya kalau ada apa-apa bisa pulang dengan cepat. Akhirnya diizinkan, terus saya masukkan lamaran ke Dinakos. Nah, itu Patricia dulu nih sebelumnya. Iya, dari itu resign. Nah, terus lamar lah ke Dinakos. Dipanggil lah sama HRD. Nah, saat interview nih, saya mencoba menjelaskan. awalnya saya ngelamarnya kan sebagai admin. Nah, terus pas dicek kualifikasinya, si HRD-nya bilang, menurut HRD kalau saya itu lebih cocoknya sebagai PIC CRM untuk kualifikasi seperti ini. Mungkin karena saya kan sudah sempat kerja di bank dan latar belakang saya waktu kuliah juga kan anak teknik industri, jadi saya sudah aktif. Oke, sesama teknik industri. Jadi kalau teman-teman punya keluarga, jadi mungkin menurut HRD ya saya sudah akrab dengan kayak rumus-rumus Excel, terus aplikasi-aplikasi untuk ya analisis tools, mungkin menurut HRD saya mampu seperti itu kan. Dan kebetulan waktu itu di dealer saya ini memang PIC CRM-nya sudah resign gitu. Nah akhirnya ya udah itu saat itu sudah kosong. kosong beberapa hari gitu karena mereka belum dapat kandidatnya katanya kan. Saya kan belum tahu tuh, jadi saya tanya CRM itu jobdesknya ngapain aja Pak memang gitu kan. Nah jelaskanlah sekilas sama mereka dan menurut saya bisa nih gitu kan. Udah saya terima jabatannya, masukkan saya sebagai direksi CRM di dealer saya atau direksi di Kalimun. Nah awalnya tuh saya nggak menyangka ternyata kalau seberat itu karena kenapa saya bilang berat, karena PIC sebelumnya kan sudah resign dan nggak ada yang ngajarin saya. Di situ juga saya belum dapat training, jadi apa itu semua saya kerjakan sendiri. Saya belajar secara otodidak sambil nanya-nanya ke area implementer. Nah area implementer itu dulu nggak seakrab sekarang, nggak sih, cuma kayak apa ya, jarang update ke dealer gitu loh. Jadi ya pas ada waktu di update, dan situ saya mencoba belajar sama menyesuaikan dengan apa yang sudah saya pelajari sendiri. Oke, belajar pertama berarti dengan supervisor yang dealer ya. Dari PIC CRM sebelumnya tuh memang belum pernah ada tatap muka atau ketemu sebelumnya. Nah karena nggak ada itu Bang, akhirnya saya memutuskan kan untuk kontak si PIC itu.
datang saya bang ke rumahnya jauh loh, dia rumahnya itu area Denai sana. Ya udah saya izin ke kaca waktu itu ngasih Pak Kun, Pak izin lah Pak, daripada kayak gini saya nggak dapat apa, nggak ada ilmu apa-apa, nggak bisa ngerjain apa-apa, nggak apa-apa lah saya belajar di rumah kakaknya. Itu saya datangin tuh rumah PIC CRM yang lama. Jadi berdasarkan penjelasan dia yang cuma sehari dan catatan yang dia kasih itu, Sehari doang. iya cuma sehari aja, terus dia nggak mau diganggu lagi. Oh, Iya, saya mau nggak pernah dibalas lagi bang sama dia. Jadi ya udah berbekalkan pelajaran sehari dan catatan yang dijalankan sama dia, itu yang saya pegang sampai sekarang. Akhirnya saya setelah belajar seperti itu saya menemukan semacam pola kerja sendiri, sehingga kita sekarang bisa bertahan lah 9 tahun di CRM. Berarti itu yang membuat kami sebenarnya jadi alat pacu ya supaya semakin semangat untuk belajar sendiri. Gimana caranya tanpa adanya bimbingan menyeluruh gitu ya dari CRM sebelumnya, wah aku yakin bisa nih. Iya, jadi sebenarnya merasa terkadang walaupun sempat agak mengira, cuma karena mungkin salah satu faktor yang penting juga yang menurut saya Pak, lingkungan kerjanya alhamdulillahnya support. Jadi ya karena orang-orang yang support, ya saya juga menjadi enak kan untuk belajar gitu, untuk mengembangkan diri itu lebih enak rasanya. Oke, pertama kita belajar dari Kak Kiki ya bahwa jangan harus menyerah. Iya. Dan cari bisa jadi lubang yang kita temuin di depan itu adalah sebagai kita bisa meloncat. Iya, baru kita untuk meloncat. Ini benar gitu teman-teman. Makanya saya itu tidak mudah dan tidak gampang ya. Iya. Nah itu awal-awal sejarah. Kalau kita bilang kan pasti CRM ini butuh yang namanya kerjasama tim. Nah di awal-awal Kak Kiki membangun komunikasi dengan tim penjualan, bengkel ataupun peta itu seperti apa? Karena kan dari satu sisi Kak Kiki belum memahami proses, ya? Karena nggak ada yang ngajarin. Nah, gimana bisa sambil membangun komunikasi yang baik dengan tim yang lain? Kalau saya prinsipnya bukan menunggu bola, tapi mengejar bola. Menjemput bola. Iya, karena gimana ya? Tiap orang itu kan punya karakter dan kepribadian yang berbeda gitu ya. Jadi kita butuh pendekatan yang berbeda juga. Misalnya nih, seperti kepala bengkel aja tuh kan sifat dan karakternya berbeda dengan kepala operasional. Jadi ya saya harus tahu gimana cara mendekatkan diri ke kepala bengkel, gimana cara mendekatkan diri ke kepala operasional. Nah itulah yang saya coba bangun. Jadi saya tahu kepala bengkel saya itu sibuk orangnya dan jarang angkat HP. Ya udah karena saya udah tahu itu, saya lebih memilih untuk ya udah bang kita rajin ya, kita jumpa terus ya tiap minggu, misalnya di hari Sabtu kita jumpa bahas-bahas nih apa yang perlu kita kembangkan gitu. Kalau untuk masalah kan mungkin karena memang dia selalu di tempat, jadi saya gampang untuk menjumpainya kan beda lagi pendekatannya seperti itu. Jadi ya memang kita harus bisa beradaptasi, jangan hanya menunggu orang yang memahami kita, tapi kita juga harus memahami karakter orang-orang yang ada di dealer. Jadi kita bisa membangun relasi yang kuat. Oke, jadi sebenarnya PR bukan hanya belajar prosesnya, bagaimana kita bisa belajar membangun relasi gitu ya. Antar manusia. Oke, karena memang CRM itu bukan hanya satu bagian ya, tapi harus ada di tim penjualan, tim servis bengkel, dan spare part ya. Iya. Nah, kalau itu udah berapa tahun nih di Simpang Lima sebagai basic CRM? Udah dari 2018, tinggal ini udah 6 tahun lebih. 7 tahun ya, udah cukup lama ya, pengalaman pasti udah cukup banyak gitu ya. Nah kalau kita lihat dengan sejarahnya Kak Kiki tadi gitu ya, proses pasti udah dipahami dengan benar dan baik. Ini makanya kita sharing ya, karena prosesnya pasti udah di luar kepala. Oke ya, kita lihat. Di luar kepala? Di luar kepala, Oke, nah itu kita berbicara terkait kerjasama tim. Nah, selain dari komunikasi dengan tim dealer, kira-kira tools apa sih? Kan dari 6 tahun tuh ya. Nah, apakah ada perubahan tools yang digunakan di CRM awal masuk Kak Kiki sampai saat ini gitu? Karena kita tahu semenjak adanya COVID ya 2019 kan banyak yang berubah gitu ya. Banyak banget ya. Banyak ya, betul ya. Nah, kira-kira apa sih yang berubah dari CRM proses yang tradisional sampai sekarang yang kita bilang udah berbasis teknologi? Boleh share? Boleh. Dulu nih ya Bang, awal masuk itu sistemnya masih namanya CRM Neo. Nah, CRM Neo ini masih sebatas untuk pembuatan campaign di K1 aja.
Nah untuk H2-nya itu kita masih manual tuh, pakai pivot, terus ngeprint, baru bagiin secara manual kertasnya ke sales, reminder Satu-satu ya? Iya, saya kan sih kalau itu nggak dicip. Dulu ada 3 SPV, satu SPV ada 2 koordinator dan masing-masing koordinator pegang 9 sampai 10 salesnya. Jadi bayangkan aja banyaknya ada berapa orang tuh yang harus saya hadapi untuk membagikan data. Nah, belum lagi kalau misalnya kendala nanti kertasnya kena hujan lah, terus ada juga kendalanya nanti kertasnya hilang, pasarin lagi, follow up ulang lagi kan itu kan kurang efektif ya Pak. Nah, dengan sekarang itu udah semakin berubah nih, sekarang NMS kita juga sudah bagus, bagiin data langsung ke handphone masing-masing, jadi nggak ada alasan lagi tuh kena hujan atau kertasnya hilang tuh nggak ada, dan kita lebih gampang memonitoringnya. Terus untuk kegiatan analisa sendiri juga sudah sangat terbantu. Kalau dulu kan analisa mau pivot lagi, filter manual lagi. Nah kalau sekarang iya waktunya itu sekarang udah lebih cepat nih, tinggal klik dah selesai gitu. Karena kita dibantu oleh dashboard dan ada tools yang lainnya juga. Oke, berarti untuk CRM yang baru masuk ya 1 tahun atau 2 tahun terakhir termasuk dibilang beruntung ya? Enak kali kan? Sebagai zaman baru kertas, belum lagi kertasnya basah gitu ya, dibalikin lagi ke CRM. Belum bisa nggak baca, orang yang tulisan dokter nggak bisa apa dari tulisan langsung hasil follow up ya. Itu juga kita berjuang tuh bacanya gimana. Harus direkap satu-satu lagi. Direkap manual satu-satu. Kalau sekarang kan rekapannya udah langsung kan karena mereka input ya kita tinggal baca aja. Kan teman-teman CRM yang baru bergabung ya, jangan mudah menyerah. Iya. Kita lihat Kak Kiki mulai dari CRM tradisional gitu ya, mulai pivot, belajar Excel gitu ya, bagi data secara manual gitu. Nah itu udah dimudahkan dengan adanya CRM berbasis teknologi ya. Salah satunya adalah NMS yang bisa kita buka setiap hari real time ya, gitu ya. Nah jadi teman-teman harapannya bisa menggunakan ataupun utilisasi ya teknologi yang sudah diberikan oleh Mendinger dan juga. Juga nggak bisa buka dari HP. Kalau dulu kan kalau misalnya belum selesai nih pulang-pulang boleh tuh berat capek. Memang nggak sakit sih buat belum bisa. Dulu bawa kertas banyak. Waduh, nah oke, itu banyak lah kalau kita bilang perubahan. Iya. Nah, di sisi lain kalau kita bilang CRM berbasis teknologi, kan kita nggak perlu bicara bahwa wah semuanya udah sistem. Gitu ya. Pasti memang masih ada yang manual. Contohnya adalah kolaborasi saat kita membuat campaign. Iya. Itu akan krusial kalau berbasis CRM. Karena benar teman-teman membuat campaign itu hanya sekedar inisiatif kan. Ini bukan orang lapangan, dia nggak tahu gimana situasi lapangan yang sebenarnya. Nah, makanya kita butuh kolaborasi. Nah, biasanya saya berkolaborasi itu sama SPV, Pak. SPV, iya. Leader ya. Nah, kalau dulu tim leadernya ada 3 dengan latar belakang yang berbeda, tinggal 2 gitu. Jadi sekarang lebih gampang lagi untuk nyatuin pendapatnya. Biasanya tuh mereka yang, oh ya dek, adik misalnya kan bulan ini anak sekolah pada masuk nih gitu kan, atau misalnya ada bahan kebutuhan lagi ini nih ibu rumah tangga nggak usah dulu. Pokoknya untuk kriteria itu mereka yang lebih jago, karena mereka ada di lapangan. Setelah berkolaborasi, terus pasti juga ke kepala cabang, Pak ini hasil kolaborasi dengan abang-abang SPV. Kalau dari ACC, baru dibantu dengan dashboard, lalu bikinlah campaignnya. Jangan berdasarkan feeling. Nah, benar, berdasarkan feeling saya di rumah tangga meningkat nih. Masalah. Nah, makanya yang perlu kita lakukan adalah validasi ya. Kita orang back office, orang data, dan harus kita validasi. Maka benar data yang diisi kita terima bisa kita analisa. Ternyata setelah divalidasi oleh tim leader, oh ternyata betul. Nah itu baru kita bisa buat campaign. Nah itu udah approval lagi nggak dari kepala cabang ketika kita udah koordinasi dengan tim leader? Iya, biasanya cuma kasih aja sih Pak, kita mau angkat ini, misalnya bulan ini angkat ini. Oh ya udah. Biasanya kepala cabang sih udah percaya lah. Kepala cabang udah percaya lah sama hasil dari tim karena kan cuma mereka yang ahlinya. Ini itu dari satu sisi ya, itu dari sales ya. Kita masuk ke service nih.
Service. Kalau dari service kira-kira apa nih yang bisa kita kolaborasi dengan tim CPN di ADB? Ya, kayak ini ya, sebenarnya kan kita berfungsi sebagai telinga ya, telinganya dealer, mendengarkan apa sih keluhan customer, terus mendengarkan juga apa masukan dari customer, sehingga kita kan bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus. Nah, sebagai telinga ya, setelah menampung semua apa sih namanya masukan dari customer itu, ya udah dibicarakanlah dengan kepala bengkel. Misalnya nih, bang, ada yang mengeluh dengan pelayanan SK, SK-nya udah nanti si kepala bengkelnya lah, misalnya bisa aja dia nge-coaching si SK-nya. Jadi ada perbaikan yang dilakukan oleh kepala bengkelnya. Jadi kayak kita tuh cuma sebagai apa ya namanya, wadah untuk kepala bengkelnya. Nah, kepala bengkelnya eksekusi. Nah, ada juga beberapa kasus di mana yang kayak kita sebagai problem solvingnya. Misalnya nih, kita bantuin mikir misalnya, Dek, bulan ini kayaknya servis lagi dikit, coba lah hubungin customer yang kayak mana yang bisa balik untuk servis. Ya udah, saya bantu analisa lah, saya bikin misalnya program bundling lah untuk customer yang aktif tapi dia kayak masih ganti-ganti oli aja gitu, nggak servis lengkap atau nggak ada ganti part. Itu saya coba buat program bundling, jadi dia bisa meningkatkan apa sih FOV-nya juga, iya, frekuensinya itu bisa meningkat. Terus kita juga ada menjual part, kita juga ada melakukan servis customernya, jadi dapat semua di situ. Secara profit jadi udah kolaborasi, iya, servis gitu ya. Oke, thank you kan. Nah, kalau kita lihat banyak pekerjaan yang dilakukan sebenarnya saya analisa, lihat data gitu. Tapi terlihat Sebenarnya dia sudah ada kerja. kalau kalian nggak tahu gimana itu. Boleh di-share nggak? Ini selama proses analisa dan eksekusinya ini Kak Kiki dibantu sama berapa orang? Saya ada membawa 3 orang admin. Iya, nah itu saya plot untuk bagian masing-masing. Ada yang saya plot untuk di H1, dan di H2 itu ada 2 orang. Nah, itu di H2 juga saya bagi lagi. Ada yang fokus ke KPB, sama ada yang fokus ke customer yang non KPB. Oke, berarti ada admin terkhusus ya, antara KPB dan reguler. Iya, kalau dulu kan cuma ada 2. Cuma saya kasihan lihat yang admin H2-nya karena kan unit entry di Simpang Limun banyak nih. Ini udah ada 3.500, kita mulai target 4.000. Tahun 2025 4.000 unit entry. Ditantangnya sih. Sebulan loh. Bukan terutama ya. Salah ke sana. Nah, karena adminnya juga kan pasti keteteran karena banyak yang harus di follow up, dan pasti dia nggak fokus karena kalau saya yang satu ngejar KPB, ngejar reguler lagi, akhirnya kemarin tuh saya minta ke Peko untuk tambah admin dan di ACC karena kan memang sudah sesuai dengan ketentuan dari ini juga ya KHM. Misalnya berapa sih, 1.500 itu untuk satu admin, karena itu sudah di atas di mau ke angka 4.000 ya, saya minta satu admin lagi di ACC. Akhirnya bisa fokus ke kerjaan masing-masing. Yang satu fokuslah dia untuk verifikasi, ucapan terima kasih, terus untuk apa namanya validasi juga, biar kalau yang KPB ya fokus ke KPB, yang reguler ya ke yang tadi saya buat program-program bundling itu, dia fokus untuk ngajak customer ke situ, dan juga untuk menanyakan ini sih CSR, customer satisfaction, iya, survei juga dilakukan. Berarti kita dari awal sampai akhir kita punya data ya Kak? Mulai dari kita analisa data gitu ya, konsumennya beli atau enggak, setelah beli, dia servis, kita tanyain lagi gimana pelayanan dealer. Iya. Kadang dari hasil setelah servis itu kita dapat insight juga dari customer, apa sih yang perlu diperbaiki dari layanan yang sudah dirasakan oleh mereka. Jadi sistemnya terus improve dong ya? Iya. Kalau ada saran, masukan, kita omongin sama kepala cabang, terus kita buat improve dari suara konsumen. Continuous improvement ya. Saran itu jangan kaku ya? Iya, jangan. Memang kita harus ikut SOP, tapi ada kalanya kita harus apa ya, beyond SOP tidak apa-apa selama nggak langgar itu. Nggak melanggar. Iya, nggak melanggar. Ada yang dibilang dikenal sebagai beyond jadi part of the box gitu. Iya. Tapi jangan dari ini, dari data ini boleh. Iya, omongan kita harus berdasarkan. Oke, siap. Wah, itu udah cukup banyak ya. Nggak heran ya teman-teman kalau Kak Kiki udah juara regional ya. Ya, 2024 ya teman-teman. Kak Kiki Amalia Lubis ini menjadi juara 1 ya di kategori
basic CRM, diajak KLHR ya. Kalau dari cerita sejarahnya sih nggak heran ya. Udah banyak yang dilaluin gitu ya, menjadi juara. Nah ini yang paling penting setelah lulus di KLHR gitu ya. Nah ini kan ada masuk ke KLHR, tingkat nasional gitu ya. Tapi kita tahu bahwa orang-orang di luar Sumatera itu punya pemikiran yang out of the box, bahkan lebih dari orang-orang di Sumatera. Gitu ya. Nah, boleh cerita sedikit pengalamannya selama mengikuti kontes? Karena kan yang ditemuin itu bukan hanya Robert Edan ya, tapi Robert Jawa yang senyum gitu ya, lembut. Nah, gimana sih, boleh diceritain sedikit nggak pengalaman ikut kontes layanan nasional? Oke, waktu di lulus KLHR nih, wah kayak ada sebenarnya ada rasa takut gitu, gimana sih gitu. Ternyata pas udah dijalanin nggak semenyeramkan yang dibayangkan. Awalnya serem gitu ya? Awalnya dibayangkan seperti apa? Kayak yang nasional pasti orangnya gini nih, hebat nih gitu kan. Ternyata yang enggak, maksudnya ya bukan enggak hebat, cuma mereka yang tetap ramah kayak kita. Mungkin kan karena kan memang pelayanan di Banda kan mengharuskan ramah ya. Mereka pasti ramah dari daerah manapun. Nah kebetulan itu saya dapat teman satu roomnya itu dari Belitung dan dari Manokwari gitu. Jadi dia pikir kita yang jauh sendiri nih kawan. Dapat saudara. Selain dapat saudara, juga dapat apa ya namanya kayak bertukar pikiran. Karena kan bisa aja ada case di sana itu yang bisa kita ambil insight-nya dan diterapkan ke dealer saya gitu. Ada beberapa yang sudah saya terapkan dari hasil diskusi bersama teman-teman. Jadi nggak cuma ahli aja yang kita dapat, kita juga ada dapat ilmu di sana. Nah saat proses training itu Bang, saya kayak mendapatkan keluarga baru juga nih dari Indako. Kayak ada tadi Kak Yuli, ada Pak Salvi dan ada abang-abang yang lainnya. Nah itu kita tuh alhamdulillahnya cukup kompak ya Bang. Kayak kita tuh saling membantu gitu. Membantu misalnya saya kurangnya di bagian apa, Kak Yuli ajarin. Nah, misalnya Bang Fahru kurangnya apa, kita bantu ajarin. Jadi kayak kita saling menguatkan dan saling melengkapi gitu ya, saling support. Berarti di banyak kategori itu bisa saling bertukar pikiran, bukan hanya dari saya aja? Iya, sebenarnya ada waktu itu di KLHR itu ada kayak malam keakraban gitu, jadi semua kategori itu ya kumpul di situ. Ya kalau memang niatnya pengen cari relasi bisa, pengen nambah ilmu juga bisa gitu. Ya udah kita kenalan aja, nggak usah takut, nggak gigit kok. Baik-baik semua baik-baik. Kalau dia kalau baby permainnya lucu-lucu. Sudah satu. Iya. Sama ada sebutan ya? Sebutan ada sebutan. Kalau ini sebut apa aja panggilannya? Ada sih. Mbak Kiki ya? Iya, tapi dia panggil Mbak, bisa panggil kakak ya kan? Kalau boleh tahu ini kontes nasional yang berapa yang diikutin sama? Perdana Bang. Serius? Iya. Pertama kali? Iya. Langsung peringkat berapa kalau boleh? Boleh Boleh kan ya? peringkat 4. Peringkat 4. Belum masuk sih, belum masuk 3 besar, cuma udah merasakan euforia naik ke atas. Podiumnya belum masuk, belum tahu. Pertama aja teman-teman udah langsung peringkat 4 ya? Apalagi kedua kali yang dulu. Insya Allah. Banyak juga nih. Kita masih siap lagi ya. Oke, kalau dari pengalaman KLHR itu kira-kira berapa lama sih dari mulai persiapan gitu ya, terus sampai ke kontes ataupun ke pengumumannya itu berapa lama? Dan apa sih yang buat Kak Kiki dari awal sampai akhir itu tetap merasakan semangat? Karena kan itu bukan sebentar ya, saya awal itu prosesnya panjang banget. Yang buat Kak Kiki itu tetap kekeh dan semangat gitu sampai akhir hari pengumuman. Nah itu apa aja? Sebenarnya apa ya? Rata-rata kalau saya lihat ya, kalau proyek itu kan baru dijalankan beberapa, terus hasilnya terlihat kurang maksimal, kayak langsung nyerah itu kan Bang. Padahal sebenarnya enggak. Kalau misalnya kayak proyek saya itu sendiri 2 tahun baru terlihat hasilnya. Jadi untuk peningkatannya memang pelan, tapi pas di tahunnya udah mulai konsisten itu baru kelihatan hasilnya. Jadi kalau menurut saya teman-teman nih kalau bikin proyek walaupun baru misalnya beberapa bulan hasilnya belum bagus, ya udah nggak apa-apa, kita masih bisa continuous improvement, kita evaluasi lagi di bagian mana sih yang salah dari proyek ini gitu. Nah kita bisa perbaiki sehingga proyeknya lebih bagus lagi. Ya lanjutlah continuous improvement kita terima terus. Selain itu juga saya
alhamdulillahnya ya Bang support ya, admin saya support. Kalau misalnya Kak kita bikin program ini nih, oh ya udah tinggal jelasin sama mereka SOP-nya gimana, dijalankan sama mereka. Bagian yang terkait juga alhamdulillah support juga nih. Jadi memang paling utama itu support dari bagian-bagian yang terkait itu penting. Makanya saya bilang tadi kita harus bisa jaga relasi karena kita nggak berdiri sendiri, kita itu harus berkolaborasi dengan semua bagian di dunia. Berarti ada orang-orang di belakang layar, Iya. secara nggak langsung memberikan semangat. Iya, karena kan itu bukan kita yang terjun langsung ke konsumennya, kita kan hanya suggestion. Misalnya kita menganggap oh di sini bisa di-improve nih, ya udah kita suggest dan yang bagian yang terkait yang menjalankan. Oke, ini jadi poin menarik ketika admin, ya kita bilang admin itu bisa memberikan analisa. Itu Kak ini gimana sih membimbing tim di dealer gitu ya, sehingga mereka mau ikut nih andil dalam meningkatkan penjualan ataupun revenue entry. Karena kan kita tahu bahwa admin di dealer itu terkadang ya hanya sekedar angka ya, sesuai SOP gitu. Beli follow belum nih? Oh udah Pak, dia nggak tahu ini nggak datang kenapa gitu ya. Tapi admin itu saya lihat menarik, dia ngasih support dan ngasih analisa. Nah dari sisi KTP sendiri itu apa sih yang dilakukan sama teman-teman admin gitu ya, supaya KTP dan tim itu punya satu goals yang sama. Ya sebenarnya jangan ada rahasia sih. Iya, terbuka aja misalnya ada undang-undang sampaikan dia kayak betul-betul kayak keluarga gitu kan. Jangan di press yang langsung Kak harus begini ya, nah, jangan gitu. Cuma ya udah coba dari dulu Kak, kenapa misalnya kalau aturan ini kok kayaknya kurang bagus gitu kan. Ya misalnya mungkin dia ada masalah pribadi atau misalnya dia ada kendala, misalnya dengan sistem yang baru kayak kemarin kan peralihan dari manual ke NMS untuk WA sama telepon kan. Nah mungkin dia masih kurang bisa penyesuaian gitu. Jadi kita dari dulu nih apa permasalahannya dia kasih admin. Paham kondisinya seperti Iya. Karena kan mereka juga yang berhubungan langsung kan. Jadi misalnya saya juga sering nih Kak, kok ini ya banyak yang nggak mau balik servis ke sini gitu kan. Coba lo Kak cari tahu solusinya kenapa gitu. Ya mereka harus dilibatkan gitu ya, admin itu apa ya namanya, kita satu tim ya, harus terlibat semua. Pokoknya jangan ada rahasia, jangan ada yang merasa terkucilkan gitu. Pokoknya ya dirangkul semua. sehingga mereka mau juga memberikan saran. Iya, Tapi ini datangnya karena konsumennya seperti ini, jadi mereka bisa improve. Iya. Oke, menarik. Ini mungkin yang salah satu alasan kenapa Kak Kiki bisa jadi juara regional ya, dan sampai masuk ke nasional. Nah, bincang-bincang terkait KLHM, kontes nasional, apa sih yang dibawa pulang dari sana gitu ya? Jangan santan. Apa sih yang dibawa gitu dan bisa diterapin di dealer gitu? Karena kita tahu bahwa pasti banyak ilmu yang kita dapat di sana dan kita bawa pulang. Nah, salah satu contohnya ilmunya itu kira-kira apa dari Pak Kiki? Selama KLHM itu kayak saya rasa percaya diri. Mungkin dulu kan kayak merasa nggak bisa lah kayak gini apa kayak langsung mau menyerah itu enggak. Jadi di sana itu dibangun rasa percaya dirinya. Terus bagaimana cara kita komunikasi juga nih, kan untuk kategori CRO sendiri kan ada untuk present. Nah di situ kita diajarin tuh gimana cara membuat materi yang sesuai, yang ada step gitu kan. Nah itu diajarin tuh dibimbing sama media gimana cara bikin step yang tepat gitu kan. Terus gimana cara presentnya biar bisa menyampaikan poin-poin yang penting dalam waktu yang sudah ditentukan. Karena kan presentnya nggak boleh lama ya, ada batas waktunya. Nah itu jadi kita diajarin gimana biar gesturnya biar kelihatan pede gitu kan di depan dewan juri nanti. Nah itu yang saya bawa pulang. Tapi cukup banyak ya. Iya, selain insight dari ngobrol sesama teman juga. Itu sih lebih percaya diri aja. Jadi sekarang percaya diri udah meningkat. Udah. Berapa persen? Jadi udah tinggi udah percaya dirinya ya. Tapi jangan benar. Nah, kalau kita lihat tadi cerita ini udah cukup panjang. Nah, kita kan nggak tahu apa sih sebagai versi CRM yang bisa dilakuin. Nah, boleh spill sedikit dong, proyek apa yang dibawa sampai bisa sampai ke nasional? Proyeknya, siapa tahu bisa sebenarnya mikir proyek itu nggak usah susah-susah. Iya, nggak usah yang harus ribet gitu nggak usah. Bisa dari apa
sih yang kayak saya bilang survei dari customer, misalnya saat customer ditelepon nih, Bu, kenapa sih waktu KPB 1 nya kan KPB 2 nya yang lagi? Ih males lah dibuat-buat lama kali antrinya. Itu kan merupakan suatu masalah ya kan. Iya, bukan dari pelayan proses pelayanannya enggak, cuma dari waktu menunggunya kan itu bisa dapat berhenti. Nah itu salah satu proyek saya bikin antrian khusus untuk konsumen KPB. Jadi iya, jadi dipisah ya KPB sama non KPB karena kan biasanya nyampur. Iya nyampur, untuk KPB kan cepat ya banget, nggak nyampe sejam udah selesai. Nah sementara kan untuk yang reguler kan dia tesnya ada juga. Nah waktu dicampur itu bisa aja mungkin kemungkinan dia bongkar mesin kan lama. Sedangkan antrian yang jalannya cuma KPB yang harusnya cuma 30 menit selesai itu kan kayak yang si KPB-nya mundur lama kan jadi gak enak. Itu saya coba apa ya, kalau di industri kan ada tuh apa sih queuing ya, sistem antriannya itu ya, antrian itu saya coba pecah yang KPB dan non KPB sehingga customer-nya nggak merasa sebenarnya servis di Simpang itu nggak lama. Itu bisa jadi salah satu pelanggaran. Nggak harus yang ribet-ribet. Sebenarnya dari apa yang kita jalani itu bisa muncul insight, informasi kalau kita memang teliti ya. Iya, atau misalnya kayak kasus di tempat saya lihat dia sudah servis padahal belum ada di reminder WA. Kan kalau reminder WA kan standarnya dulu 30 hari ya, 30 hari. Nah saya lihat sebelum 30 hari dia udah servis. Dan itu di luar lain gitu kan, kita kecolongan. Jadi karena saya nggak mau kecolongan, saya coba buat early reminder. Jadi dari awal konsumennya langsung diarahin untuk servis ke tempat kita. Jadi ada dua dong proyeknya. Yang pertama early reminder, ngelihat dari ternyata waktu servis KPB lebih cepat. Nah ternyata dibuat dong remindernya dicepetin dari SOP-nya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ketika melihat konsumen, wah servisnya lama gitu ya. Karena bercampur dengan yang reguler gitu ya. Nah dari dua insight itu ternyata kita bisa membuka wawasan lebih luas lagi bahwa ini harus ada yang diperbaiki gitu ya. Ngeluarin kos nggak kira-kira perbaikan? Enggak sih, karena kita cuma mengubah tata caranya aja. SOP. Iya, CCK-nya jadi acara kalau teman-teman mikirin project nggak harus yang apa gitu ya. Ya simpel-simpel aja. Dari apa yang kita lakuin mungkin harus ada insight. Mungkin step awalnya mungkin teman-teman ya itu tadi bisa survei ke customer, mereka merasa nyamannya apa sih di kalian itu bisa lakukan survei dulu. Jadi ada yang namanya voice of business dan voice of customer. Jadi kebutuhan customer itu memang kita jawab ya gitu ya. Nah sehingga sesuai nih dengan tujuan bisnis gitu ya. Kalau udah sesuai ya kita improve gitu ya, benar ya Kak? Yang ada sih misalnya kayak customer ngeluh wifi-nya lemot gitu kan. Ternyata saat ditelusuri kan karena banyak yang pakai. Jadi terakhir bisa juga nih sebagai untuk validasi nomor WA nih, saran ke teman-teman. Jadi saat customer datang minta nomor WA, password wifi-nya kasih melalui WA yang sudah jadi bisa sekalian validasi benar nggak ini nomor WA. Wah itu udah berjalan. Udah berjalan di simpel ini. Jadi passwordnya wifi-nya udah jadi karena nggak semua pakai kan ada passwordnya, orang-orang tertentu yang dapat aja, ada betul-betul customer yang pakai. Jadi nggak semua karyawan udah bisa pakai. Bisa lagi. Jadi udah disediakan wifi untuk karyawan, jadi nggak nyampur nih wifi untuk di ruang tunggu sama wifi karyawan udah dipisah. Nah, berarti sebenarnya intinya adalah kita bisa menjawab kebutuhannya konsumen, gitu ya. Sekaligus ada juga keuntungannya buat kita dapat nomor WA yang kali, mereka dapat password wifi. Biar datang bunganya ya. Iya. Kalau bosan ya. Iya. Tapi dia bongkar. Iya, bongkar. Betul. Karena coba point of view-nya jangan kita sebagai orang dealer. Iya, posisikan kita sebagai customer. Apa sih yang membuat kita nyaman jika datang kita itu? Nah, itu salah satu tips trik juga sebenarnya ya. Apa sih proyek yang mau dibuat teman-teman? Teman-teman bisa turun ke lapangan ataupun ke dealer tempat paling dekat gitu ya, supaya bisa melihat, oh kalau aku jadi customer nih, enak nggak ya di ruang tunggu? Apa sih yang curang gitu ya? Main-main aja ke bawah gitu. Nggak usah main HP, kalau bosan di ruangan nggak usah main HP. Bisa jalan-jalan ke bengkel, lihat. Bisa duduk-duduk di meja dinding kalau nggak ada customer sama CS. Banyak tuh keluhannya apa gitu, apa yang harus diperbaiki. Karena percuma kalau kita reminder ya, tapi layanan di bawah itu memang belum menjawab kebutuhan. Dia datang sekali ya, ke depannya nggak bakal baik. Iya, apalagi kalau mereka rasanya nggak cocok pelayanannya, makanya perbaiki dulu pelayanan dari kita. Saya suka sekali bicara. Oke.
itu ya teman-teman beberapa tips pengalaman dari Kak Kiki dalam mengikuti KLKM. Nah terakhir dong Kak Kiki, boleh nggak kasih pengalaman terbaik kira-kira supaya teman-teman mau ikutin jejaknya Kak Kiki? Karena harus nih ya, karena kan apa sih kontes gitu ya, apa sih yang dapat gitu, dan adanya capek gitu ya. Nah kalau Kak Kiki boleh dikasih nggak supaya teman-teman lain tuh sekarang itu bisa semangat, aku tahun depan harus ikut KLKM, harus ikut KLKR, harus juara. Nah boleh dong disampaikan. Sebenarnya apa ya, ikhlas aja sih, lebih ke ikhlas. Nggak usah harapin dapat apa ya, jangan gitu, nggak usah. Karena nanti seperti yang tadi bilang Pak Sabi kan, teruslah berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan datang lagi ke kita. Ya udah ikhlas aja. Nah, ini job desk saya, di sini saya mendapatkan apa ya, gajian, saudara dia gitu kan, keluarga dia gitu kan. Ya udah ikhlas aja ngelakuin, nanti apa yang kita perbuat baik itu pasti akan balik ke kita. Gak usah pikirin dapat duit berapa ya, dapat dari apa ya, jangan gitu. Karena biasanya motivasi kayak gitu tuh dangkal kan. Iya, hanya sesaat. Kalau misalnya kita nggak dapat ya pasti nanti kita bakal kecewa. Tapi kalau misalnya kita dari awal sudah ikhlas, ya udah kita menjalaninya juga legowo gitu. Betul. Oke, jadi memang ada satu prinsip sudah. Aku juga dari awal masuk kerja ada yang prinsip ini gitu. Seandainya kerja kita 10 gitu ya. Banyak nih, saya kan semua pasti mengalami kerjanya 10 tapi gajinya cuma 5 gitu ya. Nah itu yang aku pegang dari awal dan mikirnya gini bahwa yakinlah sisa 5-nya lagi itu bukan dibayar menggunakan duit. Iya, pasti. Tapi kesehatan bisa dekat dengan keluarga dan dilindungi dari hal-hal tidak diinginkan. Iya. Saya yakin itu, dan seiring berjalannya waktu yang 5 tadi bisa meningkat. Alhamdulillah itu saya rasakan langsung. Iya. Nah itu juga mungkin yang bisa diterapkan sama teman-teman gitu ya. Bisa dekat dengan keluarga, sehat, nggak sakit, itu udah juga termasuk dari rezeki. Dapat suasana kantor yang friendly. Itu juga rezeki. Benar, wah ini udah depan ya, lanjut ya. Oke, terkait kontes cukup menarik ya. Jadi harapannya teman-teman jangan takut, jangan ragu untuk tidak menyeramkan yang dibayangkan. tidak menyeramkan yang dibayangkan. Kalau misalnya teman-teman ada merasa kurang, minimal pasti bantu. Kita ada namanya development, ada training, itu pasti dibantu. Dan Kak Kiki sudah merasakan manfaatnya. Iya. Oke, jadi kalau kita lihat dari KLKM pasti terkait layanan di dalamnya ya. Kita sebagai customer relation kita harus bisa meningkatkan pelayanan dealer gitu ya, baik dari sisi penjualan, servis ataupun di bagian spare part. Nah, ada nggak satu pengalaman gitu ya, baik atau buruk lah gitu ya, yang bisa di-sharing apa sih kira-kira yang pernah dialami yang berhadapan langsung dengan customer sehingga customernya ini percaya sama dia, sama si Panglima, apalagi sama tim gitu ya, dan mereka repeat order. Ada kejadian unik ya di si Panglima pernah terjadi seperti itu? Ada sih Pak. Nah apa itu? Kita sebenarnya kan CRM kan identik dengan ini ya, di belakang layar ya. Jadi waktu itu ada ibu-ibu, sebenarnya customer asli itu suaminya, cuma motornya kebetulan waktu itu dipakai ibunya dan motornya itu sedang mogok. Dan udah sore nih, dari jam 4 sore tiba-tiba mogok kan posisinya itu agak jauh dari Dinamo Simpang. Dari dulu agak jauh. Iya, agak jauh. Nah, kan mekaniknya udah gak ada yang mau pergi tuh Bang. Cuma kan saya mikir, kasihan nih ibu-ibu masa dibiarin sendiri di pinggir jalan gitu kan Bang. Jadi saya coba untuk, saya kan punya kenalan teman-teman PIC CRM yang di dealer lain kan beberapa, yang dealernya dekat ke posisi gitu sebelum. Nah, rata-rata itu pernah nyanggupin dan akhirnya ada di, setelah saya nanya di dealer yang ke-6 nih. Betul, ini Kak Kiki yang nanya ke dealer lain? Iya, nanya ini ya di CRM-nya masih bisa nggak ASA-nya untuk jalan ke tempat ibu itu. Gak bisa Kak, udah sore kali itu kan rata-rata pada bilang gitu, dan akhirnya di dealer ke-6 ada tuh yang mau karena memang posisi dia yang paling dekat ke ibu itu. Alhamdulillahnya mau, terus saya kabarin ibunya, Bu, ini bisa nih mekanik ke sana tapi bukan dari dealer kita, dari dealer yang terdekat ke sana. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting motornya bisa hidup dulu gitu kan. Ya pokoknya ibunya begitulah Bang, kayak berterima kasih kali udah mau dibantu gitu kan. Tidak, setiap kan saat jam operasional udah mau selesai gitu kan. Nah akhirnya dari situ ibunya mulai langganan kalau misalnya mau servis akhirnya dia tetap pesan ASA ke kita. Karena kan kemarin dia udah merasakan tuh kan, oh saya dilayani dengan baik nih, walaupun akhirnya mekaniknya bukan dari tempat kita tapi dia tetap di
kita pesan ASK ke kita, dan akhirnya kemarin di bulan Mei si ibunya nih beli motor lagi. Beli motor? Iya, pakai nama dia. Kemarin motor sebelumnya nama suami. Iya. Dia beli motor nih pakai nama dia di sana. Bukan di dealer servis kemarin ya? Udah di dealer kita. Karena kan mungkin ibunya merasa saya yang udah bantuin nyari mekanik dari dealer lain gitu kan. Akhirnya ibunya jadi langganan ke kita. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah, keren. Bukan berarti itu tanggung jawab kita gitu ya. Kalau nggak bisa ya silakan kita oper ya. Sebelum kita nggak dapat min entry gitu ya. Apa? Karena kan ya suka ya prinsipnya kita berbuat baik, nanti kebaikannya akan balik lagi ke kita. Nah terbukti ibunya tetap langganan ke kita, bukan jadi banyak baik. Itu bisa ya prosesnya ya. Iya. Servis ya. Ya semoga nanti ibu itu bisa terus konsisten ya. Buat teman-teman juga bahwa kita tuh kalau dibilang yang membantu dealer lain tuh apa sih dibantu masukin min entry di tempat dealer lain gitu ya, masuk ke tempat kita nih gitu ya. Nah dengan adanya niatan baik tadi ya semoga kebaikan itu balik ya benar gitu ya. Itu balik dengan membeli sepeda motor. Dan tetap langganan ASK. Sampai sekarang Kakek dia semua ASK. satu sampai enggak? Iya. Betul. Nah itu harus menjadi perhatian kita sama-sama ya kaki, bahwa pelayanan itu adalah hal yang paling penting. Bayangin aja coba orang tua itu adalah orang tua kita. Iya itu yang saya bayangkan, masa ibu itu dari sendiri. Nah itu jadi ya udah kita coba usahain apa yang bisa kita usahakan gitu ya Kak. Karena customer adalah menjadi pusat ya. Kalau kita bisa membuat customer nyaman, senang, nah, dengan adanya itu pasti konsumen akan balik dari kita gitu ya. Ini pengalaman yang super. Mungkin banyak yang dirasakan sama sharing yang lain, cuma nggak pernah diceritain. Iya. Gitu ya. Makanya klien ikut KLM. Nggak bisa sharing. Oke. Wah pengalamannya super sih. Ini memang udah masuk ke customer relation, bukan lagi terkait data gitu ya. Tapi kita memang udah masuk ke lapangan. Kita mau terjun langsung untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Gitu ya. Oke, terkait CRM. Nah, pasti ini bakal menjadi hal penting di dia. 10 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, harapannya ini ya, dengan adanya perkembangan teknologi AI gitu ya, yang sudah semakin canggih gitu ya, bahkan di WA sekarang udah ada namanya Meta. Iya. Benar ya, kita nggak perlu buka Google buat ChatGPT. Iya. Sekarang udah bisa langsung. Udah ada namanya Meta AI gitu ya. Tapi belum semua. Belum semua, memang handphone ya mungkin udah support ya Iya. Meta AI gitu. Nah tapi udah mulai ada di WhatsApp gitu. Kita bisa nanya, bisa ngobrol, bahkan kita bisa tag di grup. Iya. Nah di grup itu kita bisa ramai karena adanya AI gitu ya. Nah harapannya juga ke depannya, kira-kira ada nggak planning buat improve proses CRM itu menggunakan AI? Ada sih bang, pernah kepikiran kayak gini. Ini konsumen nih, misalnya dia lagi overthinking, terus scroll dia scroll IG, scroll TikTok, kan suka tiba-tiba ada kayak muncul iklan misalnya muncul iklan Honda. Wah, kayaknya asik nih beli motor ini. Terus dia juga langsung mau WA kita misalnya mau hubungi kita. Ya kan itu di luar jam operasional, WA-nya ada yang balas malah apa sih chat WA yang otomatis itu loh yang mohon maaf sedang operasional akan dibalas nih. Iya, pasti aku. Karena pasti customer-nya makin sedih nggak bisa tidur, dari overthinking, nggak bisa jawab gitu kan, nggak boleh salahnya nggak bisa tidur kan. Mungkin harapan saya ke depannya itu media bisa develop dan membantu kita untuk kayak semacam chatbot gitu bang. Chatbot. Iya, jadi kalau misalnya customer nge-WA, balasannya nggak kaku gitu ya. Kayak ngobrol sama admin lah, kayak admin yang balas gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih. Jadi kita bisa tetap memberikan pelayanan walaupun lagi di luar jam operasional. Jadi 24/7 gitu kita bisa memberikan pelayanan kepada customer. Jadi customernya nggak merasa diabaikan. Tapi dengan adanya chatbot itu harapannya layanan bisa diberikan sepanjang hari gitu. Iya. Oke. Tapi selama ini belum ada komplain kan terkait wah ini kemarin kok ada jawaban gitu. Sebenarnya bukan komplain juga sih, mungkin kayak kadang ada customer yang tingkat kesabarannya sedikit sisul ya. Jadi kita nggak balas ya dia nanya ke dealer lain gitu. Dealer lainnya harus lebih responsif gitu. Di sisi lain kita nggak mau buat cuma nunggu, di sisi lain kita juga mau kehilangan dan Iya.
supaya konsumen nggak nyari ke luar lain. Iya. Nah itu improvement yang baik sih menurut saya pribadi gitu ya. Kenapa? Karena di era teknologi saat ini apalagi udah ada AI gitu ya, artificial intelligence, teman-teman harusnya bisa memanfaatkan itu untuk memudahkan pekerjaan, gitu ya, mempercepat proses, bahkan meningkatkan profit. Itu salah satu yang kita cari gitu ya. Cuan gitu ya. Oke, terakhir Kak. Oke. Kak Kiki sudah sejauh ini gitu ya. Bukan hanya dari sisi tools ataupun alat saja yang kita coba kembangin dari main gila gitu ya. Apa sih yang harus diimprove? Skill-skill apa yang harus dimiliki CRM sekarang? Karena kita tahu pasti CRM yang dulu sekarang tuh banyak perbedaan, betul ya? Udah ada tools digital, terus juga ada AI. Kira-kira apa sih supaya teman-teman ini mau nih menggali? Kalau malam mungkin lagi bosan gitu ya baca-baca terkait apa supaya meningkatkan value dirinya. Nah, value tertingkat ya kira-kira lagi dong value. Nah, kira-kira value apa nih? Harus teman-teman CRM yang lain itu harus bisa kuasai ya minimal tahu lah ini skill apa aja sih yang harus dimiliki dari CRM saat ini. Lebih ke analytical. Ya, analytical thinking. Jadi ya udah teman-teman harus bisa gimana cara menganalisa situasi yang ada itu data yang ada. Misalnya kita punya data, ya nggak apa-apa, jangan dipendam sendiri datanya, jangan disimpan. Kita bisa coba analisa, sampaikan ke kepala cabang atau sampaikan ke yang lain, jadi bisa dieksekusi sama mereka apa yang kita butuhkan. Jangan takut sih intinya bang, harus berani gitu. Ya berani tapi nggak usah kopal-kopal kali, masih yang sesuai konteks lah gitu. Ya, analytical thinking. Iya, analytical thinkingnya. Karena mereka selain itu analytical thinking. Karena rata-rata itu kayak ya udah terima aja apa yang disuruh manajer jalankan, apa yang disuruh manajer jalankan. Jadi mereka tuh kayak jarang untuk berpikir analitis sih. Istilahnya apa sih yang bisa didapat dari data yang ada Iya. gitu ya. Kebanyakan sekarang mungkin ya udah ini target, ini aktual udah Iya. itu Bisa aja. Nah, betul. Kadang kreativitas kita juga dibutuhkan di situ. Kreativitas itu penting ya untuk Mhm. memecahkan beberapa masalah. Iya. Wah, nggak sia-sia ya kita sharing hari ini dengan Kak Kiki udah meluangkan waktunya gitu ya di sela-sela kesibukannya untuk follow up reminder gitu ya, ataupun meeting bulanan. Nah udah mau sharing hari ini terkait kontes sejarahnya Kak Kiki mulai dari dia pindah kerja gitu ya sampai Dijebak HRD. Dijebak karena jebakan nggak selalu dulu jebakan membawa saya ke nasional. Nah itu yang penting tuh. Jadi bukan semua berat yang kita lalui itu nggak ada manfaatnya. Karena coba aja kemarin Kak Kiki nolak jebakan ya. Dia nggak mau jebakan nih. Udah sampai nasional. Nah itu memang beberapa hal perjalanan kita hadapin pasti ada lika-likunya ya. Belum semua yang negatif itu akan menjadi negatif. Iya. Gimana caranya kita bisa menjadikannya itu positif ya kan? Itu sampai sekarang. Itu saja, terima kasih Kak Kiki udah repot-repot dari yang kita sharing hari ini gitu ya, udah berbagi sama teman-teman semuanya. Harapannya banyak the next Kiki Amelia Lubis di tahun 2025 Yang lebih baik aja. yang lebih baik, minimal sama dong. Gimana sama? Teman-teman saya yang lain mau kontak Kak Kiki boleh ya? Berarti Boleh. boleh ya, nanti kalau ada Ada tuh sana nongkrong kok. boleh nongkrong minimal kopi dong ya. Iya. Kopi apa nih? Sama dia. Jadi ada Medan, teman-teman saya jangan suka. Kalau mau ngobrol, sharing boleh. Kayaknya juga apa? Oke, Oke, sekian. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya bisa lebih maju dan pandangan terkait CRM bukan hanya terkait data, gitu ya, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan. Oke, teman-teman, tunggu episode CRM berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap subscribe dan follow YouTube People Development untuk menantikan hal-hal menarik di kemudian hari. Terima kasih, selamat siang, salam satu hati semuanya.